Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan hari ini, hari Senin tanggal 13 Februari 2021, kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan ayah dan bunda. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali anak-anakku sekalian, itu di tema 6 tentang energi dan perubahannya ya. Di sini Ibu akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Untuk perubahan energi itu menyajikan informasi dari teks tentang perubahan energi. Nah, kamu tentunya dapat menyajikan informasi dari teks dengan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah teks dengan cermat, kemudian diskusikan informasi yang terdapat pada teks dengan teman-temanmu. Kemudian yang ketiga, awali diskusi dengan mengungkapkan gagasan-gagasan yang kalian miliki. Yang terakhir, saling bertukarlah gagasan dalam diskusi bersama anggota kelompok. Tentunya kalau kita sekarang masih belajar online ya, kita membaca teksnya sendiri. Berikutnya, menemukan informasi tentang perubahan energi. Ketika membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata yang penting biasanya ya. Nah, kata-kata yang penting itu ditemukan, ada yang sudah diketahui maknanya dan ada juga yang belum tahu makna atau artinya. Baik, kita baca ya teks berikut ini, itu tentang perubahan energi. Dedi dan adiknya kelelahan setelah belajar sekolah. Sesampainya di rumah, ibu meminta mereka untuk berganti pakaian dan makan siang. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka merasa bugar kembali. Dedi pun bertanya pada ibu alasan setelah makan dapat membuat mereka merasa bugar kembali. Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh, yaitu berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Hasilnya, tubuh kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Setelah makan siang, Dedi dan adiknya belajar di kamar menggunakan kipas angin. Adik Dedi bertanya kepadanya cara kerja kipas angin. Dedi menjelaskan kepada adiknya bahwa kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Seperti itu ya. Ini adalah sebuah teks tentang perubahan energi. Jadi energi yang kita lakukan, yang kita butuhkan ya untuk tubuh kita yaitu makanan, minuman, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya ya, untuk menjadi tubuh kita menjadi lebih bugar. Nah, untuk menemukan informasi tentang perubahan energi, ketika membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata penting ya. Kata-kata penting ini ditemukan yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada yang sudah diketahui maknanya dan ada juga yang belum ya. Jadi kamu dapat menemukan maknanya menggunakan kamus atau bertanya kepada guru atau ayah bunda di rumah. Ya, dengan mengetahui makna kata penting, kamu akan mudah memahami informasi dalam teks. Nah, di sini kita simak lagi teksnya ya, perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Fitri adalah siswi yang disiplin. Setiap hari ia bangun pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Fitri selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Peralatan sekolah dan baju seragam dipersiapkan dengan baik. Fitri memakai baju seragam yang telah disetrika.
Setrika baju merupakan alat yang digunakan untuk merapikan baju. Jadi baju disetrika agar tidak kusut menggunakan setrika dengan panas yang sesuai. Setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kalau tadi ada kipas angin berarti energi gerak ya, energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang ini kalau setrika menjadi energi panas. Perubahan energi tidak hanya dialami oleh setrika saja. Perubahan energi juga terjadi pada kendaraan bermotor. Seperti biasa, Fitri berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Fitri dan ayahnya pergi mengendarai motor. Fitri bertanya kepada ayahnya alasan motor memerlukan bensin untuk dapat bergerak. Ayah Fitri kemudian menjelaskan bahwa energi kimia yang terkandung pada bensin akan diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Fitri sudah tiba di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, Fitri dan teman-temannya berlatih alat musik angklung. Fitri menyukai suara indah angklung ketika digerakkan bersama teman-temannya. Ibu guru menjelaskan bahwa ketika memainkan angklung, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sungguh sangat menyenangkan, ternyata perubahan energi dapat Fitri temui dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga kalian menemukan ya berbagai energi bunyi dan energi gerak di rumah kalian masing-masing. Nah, ketika kalian sudah menyimak tadi ya teks tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan berlatih menuliskan kata-kata penting dalam teks tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah energi listrik. Makna katanya energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Berikutnya energi panas. Nah, makna katanya semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Contoh di sini tadi sudah Ibu berikan atau Ibu bacakan ya tentang makna kata dari perubahan energi. Nah, di sini bagaimana cara membuat kalimat berdasarkan kata-kata tentang perubahan energi. Nah, katanya dari energi gerak. Kemudian cara membuat kalimatnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin listrik. Berikutnya, menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya. Nah, informasi pada teks percakapan dapat ditemukan pada jalan cerita atau pada dialog setiap tokoh. Kemudian bacalah teks percakapan secara keseluruhan untuk mendapatkan semua informasi yang ada di dalamnya. Dalam teks berupa kata pentingnya ya, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jika kalian mengalami kesulitan menemukan makna kata-kata di dalam teks tersebut. Kemudian menemukan informasi dari teks dengan kata penting. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai ya. Jadi memindai di sini adalah membaca untuk menemukan informasi secara tepat. Seperti tadi yang sudah Ibu bacakan, ada makna kata kemudian membuat kalimat. Nah, perubahan energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi ada berbagai bentuk energi, yaitu energi listrik nuklir, mekanik elektromagnetik, bunyi, dan kimia. Jadi semua bentuk energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Apabila suatu energi telah mengalami perubahan bentuk, maka pemanfaatan energi tersebut akan terlihat secara maksimal. Perubahan bentuk energi dapat terjadi hingga beberapa kali. Contohnya ketika ibu memasak ya dengan menggunakan kompor. Kompor gas memiliki sumber energi dari gas LPG ya. Jadi gas LPG adalah salah satu bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Bahan bakar minyak tersebut termasuk dalam energi kimia, itu berasal dari alam atau fosil biasanya. Energi kimia itu akan mengalami perubahan menjadi energi panas. Perubahan energi tersebut terjadi saat kompor gas dinyalakan. Energi panas tersebut yang kemudian membuat
masakan menjadi matang dan siap untuk disantap. Ya, kalian kalau misalnya mau memasak air atau mau merebus mie gitu ya, nah itu biasanya kalian langsung menyalakan kompor, kemudian merebusnya dengan air yang mendidih. Di sini ada macam-macam energi, antara lain energi kimia, tadi sudah Ibu sebutkan juga ya, yaitu energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Kemudian energi panas merupakan bentuk energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Kemudian energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Ya. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Ya. Di sini ada energi cahaya, energi pegas, energi bunyi. Energi cahaya misalnya televisi gitu ya. Kemudian kalau pegas biasanya kalau kita mau memompa sepeda, nah itu energi yang terjadi adalah energi pegas. Kemudian energi bunyi, kalau radio ya, kalau sekarang mungkin masih sangat langka ya untuk radio, karena kita sekarang sudah menggunakan HP. Nah itu biasanya ada berdering bunyinya ya, misalnya dari WA ataupun telepon, itu energi bunyi. Kemudian contoh perubahan energi, di sini ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, perubahan energi ini dapat terjadi pada penanak nasi atau magicom ya. Saat kabel penanak nasi diberi aliran listrik, ya, seketika energi listrik akan berubah menjadi energi panas sehingga makanan menjadi matang. Nah, contoh nih, energi listrik menjadi energi panas. Di sini ada setrika, ada magicom, kemudian ada kompor, kemudian ada solder ya. Ini biasanya digunakan oleh bapak-bapak ya. Nah, kemudian contoh energi listrik menjadi energi gerak. Di sini ada kipas angin, ada blender, kemudian ada bor listrik ya. Biasanya itu dipakai oleh bapak-bapak yang kuli bangunan, seperti itu ya. Nah, perubahan energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya. Jadi ada berbagai bentuk energi listrik ya. Tadi sudah disampaikan juga. Nah, di sini apabila satu energi telah mengalami perubahan bentuk, maka pemanfaatan energi tersebut akan terlihat secara maksimal. Jadi perubahan bentuk energi dapat terjadi hingga beberapa kali ya. Tadi sudah ketika Ibu misalnya memasak dengan menggunakan kompor. Di sini ada contoh energi listrik menjadi energi cahaya. Di sini ada bohlam lampu ya. Kemudian ada senter, ada televisi, kemudian ada HP juga, lalu ada CCTV biasanya ya. Kemudian contoh energi listrik menjadi energi bunyi ya. Nah, di sini ada televisi, kalau menjadi dari cahaya menjadi bunyi ya. Kemudian ada bel listrik, ada tape recorder ataupun radio ya. Nah, di sini ada radio, ada pengeras suara. Nah, biasanya nih kalian pasti mengalaminya nih, pengeras suara ya. Biasanya kita dikumpulkan di lapangan kalau mau outing class ataupun mau outbound. Nah, biasanya ini di halo-halo ya, pakai pengeras suara. Nah, ini contoh energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, kalian simak kembali energi teksnya ya. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Ada sumber energi yang dapat habis, kemudian penggunaan energi harus dilakukan secara bijak ya. Ada beberapa sikap bijak dalam penggunaan energi. Yang pertama, hemat dalam menggunakan energi. Kedua, dahulukan penggunaan alat tanpa listrik
Ya, yang ketiga, gunakan bahan bakar seperlunya saja. Jadi tidak menggunakan dengan boros ya. Berikut adalah salah satu informasi penting dalam teks tersebut. Jadi di sini ada sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus, ada juga sumber energi yang dapat habis ya. Contohnya batu bara, kemudian bensin itu ya. Nah, kalian nanti bisa dicari informasinya lagi ya berdasarkan teks yang ada di sini. Baik, itu yang tadi Ibu sampaikan tentang pemanfaatan energi. Mudah-mudahan kalian semua di rumah bisa memahaminya dengan baik dan kalian tentunya mengalaminya atau bisa melakukan ya sehari-hari di rumah tentang energi gerak, energi panas ya, energi cahaya misalnya seperti itu, atau energi bunyi ya. Nah, tugasnya untuk kalian di rumah, karena kita masih dalam pembelajaran online, itu di Ibu Pena halaman 130. Baik, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, selamat mengerjakan ya. Soleh dan soleha tetap semangat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.